Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 11 yang saya hormati, Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Hari ini alhamdulillah kita berhasil akhirnya rapat dengan Bappenas. Terima kasih Pak Menteri hadir hari ini. Berhasil, kemarin kan sempat tertunda. Sempat tertunda. Sekarang sudah real Pak Menteri hadir di sini. Pak Menteri, ada beberapa hal yang ingin kami tanyakan. Yang pertama yaitu mengenai capaian output 2023. Ya. Kira-kira sejauh apa anggaran yang sudah direalisasikan terkait dengan implementasi ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon? Bagaimana implementasinya? Ini kami perlu jelas karena agar kami bisa mengevaluasi seperti apa capaian output dari Bappenas untuk masalah implementasi ekonomi hijau ini. Apakah setiap KL juga berkomitmen untuk melakukan program ini secara sustainable? Ini penting. Ya. Kemudian yang kedua, sama dengan rekan yang lain, seperti Pak Agun juga menyinggung tentang Krishna Sakti. Kita perlu ingat bahwa beberapa waktu yang lalu sempat marak bahwa aplikasi KL termasuk dalam pemborosan anggaran. Sejauh apa kira-kira integrasi aplikasi Krishna Sakti ini dapat mengefisiensi anggaran KL? Kemudian yang berikutnya, dalam pagu indikatif yang diusulkan, terdapat program dalam belanja barang, yaitu sistem perencanaan pendanaan pembangunan yang terintegrasi dengan penganggaran. Apakah ini sudah ada dalam tahun penganggaran sebelumnya? Dan bagaimana program ini dapat memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan di tahun depan, tahun 2024? Kemudian yang berikutnya, kami juga ingin menanyakan terkait rencana kerja di tahun 2024, yaitu koordinasi pelaksanaan food estate. Berapa waktu yang lalu kita sempat tahu bahwa ada berita mengenai ketidakefektifan dari pelaksanaan program ini, food estate ini. Apakah atau bagaimana pandangan Bappenas mengenai hal ini? Bagaimana kira-kira tinjauannya sehingga program ini tetap dilakukan di tahun depan, tahun 2024, karena ada anggarannya di tahun 2024. Kemudian yang berikutnya, Bappenas juga akan melaksanakan inisiasi penguatan sistem kedirgantaraan Indonesia. Tadi juga sudah sempat disinggung. Saya ingin mendapatkan penjelasan bagaimana hal ini nantinya dapat memiliki dampak terhadap perekonomian, akses, serta logistik masyarakat. Ini penting. Ya. Karena percuma kalau tidak bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Kemudian yang berikutnya, di tahun 2022, saya mengingatkan kembali, di tahun 2022, Bappenas mendapatkan awards. Luar biasa, saya apresiasi dalam keterbukaan informasi publik. Seperti yang kita ketahui, transparansi dan akuntabilitas amat penting bagi masyarakat. Nah, bagaimana strategi Bappenas di tahun 2024 untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik ini dengan anggaran yang diusulkan? Seperti apa kira-kira terobosannya? Saya butuh terobosan yang kreatif dan spektakuler sehingga capaian target untuk keterbukaan informasi publik ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang berikutnya, kira-kira bagaimana Bappenas sendiri melakukan transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan kualitas belanja dalam APBN-nya. Dan mungkin berikutnya lagi ada juga pertanyaan kami. Saya lihat di paparan ini
terdapat program-program yang dibiayai oleh luar negeri serta pinjaman luar negeri. Ya. Khusus yang program yang dibiayai oleh luar negeri dan pinjaman dari luar negeri, memang di sini outputnya sudah tertulis masih 3 sampai 4 tahun lagi. Ya. Namun kami ingin tahu sejauh apa progresnya di tahun 2023 ini. Mungkin bisa dijelaskan berapa persen progres realisasinya dan seperti apa ke depannya begitu, sehingga apakah ada kendala atau hambatan dalam merealisasikan programnya. Kemudian yang terakhir, untuk BMN, saya ingin tahu Pak, BMN apa saja yang Bappenas saat ini kelola? Mungkin itu saja pimpinan yang kami ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti.